Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-9. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, saya persilakan dulu untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Baik, berbicara tentang pajak penghasilan pasal 21, terdapat beberapa dasar hukum yang kita pakai. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Adapun undang-undang yang terbaru yang saat ini berlaku dan tetap kita pakai terus, ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan UU HPP. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi ya berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21. Teman-teman ada yang masih ingat berapakah tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Angkat tangan dulu, sebutkan namanya. Iya, silakan. Oke, ada beberapa lapis ya. Kalau kita hitung ada sekitar 5 lapis. Nanti kita akan bahas mulai dari lapis yang terendah yaitu 5% sampai dengan lapis yang tertinggi yaitu 35%. Nah, itu adalah tarif yang terbaru yang dipakai hingga saat ini ya. Kemudian berikutnya di sini ada objek pajak penghasilan pasal 21. Ada beberapa objek, diantaranya yang pertama adalah penghasilan yang diterima secara teratur. Ya, misalnya seperti gaji, ya, tunjangan, ya, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai apa? Honorarium dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu penghasilan yang diterima secara tidak teratur. Yang tidak teratur misalnya seperti apa? Bonus ya, kemudian THR ya, tunjangan atau gaji ke-13, gaji ke-14 ya. Itu adalah contoh-contoh penghasilan yang diterima secara tidak teratur. Kemudian next ada honorarium dan juga upah harian, upah satuan, mingguan, dan borongan. Karena tidak semua pegawai itu mereka akan menerima penghasilan yang diperhitungkan setiap bulan. Ada pegawai yang penghasilannya dihitung tiap minggu, atau harian, atau bahkan satuan, atau berdasarkan jumlah unit yang diselesaikan atau dihasilkan. Kemudian yang tidak termasuk objek PPh pasal 21. Di sini terdapat beberapa penerimaan yang tidak dikategorikan sebagai objek PPh pasal 21. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama adalah pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi. Ya, jadi misalnya kita klaim asuransi, maka jumlah yang kita klaim itu bukan merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian ada zakat yang diterima oleh orang pribadi dan juga termasuk diantaranya adalah beasiswa. Di sini ada yang penerima beasiswa? Coba angkat tangan. Berapa orang? Berapa orang? Banyak. 1, 2, 3, ya, 4 ya. Nah, jumlah beasiswa yang kalian terima ini bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak boleh dipotong PPh, ya. Kemudian next, nah ini adalah tadi yang kita bicarakan mengenai tarif PPh pasal 17 yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk penghasilan dari 0 sampai 60 dikenai 5%. Di atas 60 sampai 250 juta dikenai 15% sampai dengan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, saya akan berikutnya ada penghasilan tidak kena pajak. Salah satu poin yang kita hitung dalam PPh pasal 21 adalah penghasilan tidak kena pajak. Adapun komponennya yang pertama adalah untuk diri wajib pajak sendiri yaitu 54 juta.
tambahan kawin, kalau wajib pajak itu statusnya kawin ya, 4.500.000. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung, jadi dia menikah kemudian istrinya juga bekerja, lalu kemudian NPWP-nya jadi satu, digabung, maka PTKP-nya ditambah 54 juta. Lalu kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya masing-masing 4.500.000, maksimal sebanyak 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang bagaimana? Maka harus diakui hanya 3 orang dikali dengan 4.500.000. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 21 seperti biasa ya. Saya punya data di mana kita memiliki data penghasilan kena pajak yang sudah dihitung ya sebesar 584.160.000. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar? Maka kita akan mengalihkannya dengan tarif progresif yang ada di pasal 17. Yang pertama 5%, kita kalikan 60 juta. Kemudian 15% dikali dengan 190 juta, ya, bracket kedua maksimalnya. Kemudian yang ketiga adalah 25% dikali 250 juta dan sisanya 84.160.000 kita kalikan dengan 30%. Maka total pajak yang harus dibayar adalah sebesar 119.248.000 rupiah. Kemudian next di sini saya punya contoh soal yang lebih komprehensif. Kita akan menghitung pajak penghasilan itu diawali dari penghasilan bruto. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Contoh soal di mana kita akan menghitung pajak penghasilan itu dari awal. Kalau tadi kan contohnya kan langsung diketahui penghasilan kena pajaknya. Nah, sekarang kita akan mencari dulu penghasilan kena pajaknya dengan data-data sebagai berikut. Nah, saya bacakan soalnya ya. Atau mungkin ada yang makan, tolong bacakan yang keras ya. Di sini kita memiliki data bahwa Tuan B ini bekerja memperoleh penghasilan berupa gaji pokok sebesar 12.500.000, jangan 1,5 juta per bulan. Artinya apa? Kita punya dua penghasilan yang sifatnya tetap. Tadi kan salah satu objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima secara teratur ya. Oke, ini adalah harus kita lakukan. Yang itu penghasilan. Apa itu penghasilan bruto? Adalah total yang kita dapatkan. Kalau di dalam perusahaan, penghasilan bruto itu adalah penjualan atau mungkin pendapatan ya, kalau perusahaan jasa ya, yang paling atas. Nah, di sini penghasilan bruto Tuan B itu terdiri dari dua berdasarkan data. Yang pertama adalah gaji sebulan sebesar 12.500.000. Kemudian akan kita tambahkan dengan tunjangan kinerja sebesar 1.500.000. Keduanya ini merupakan penghasilan yang sifatnya diterima secara teratur setiap bulan. Dengan demikian, maka penghasilan bruto sebesar 14.500.000. Kalau misalnya pegawai itu memiliki penghasilan lain di luar ini, maka harus dikatakan sebagai komponen penghasilan bruto. Ya, karena setiap pegawai itu kan kita kerjakan beda ya, kadang ada yang penghasilannya dari dua ini, atau mungkin ada yang dapat penghasilan lain misalnya seperti uang makan ya, uang transport ya, macam-macam ya, dan penyebutannya berbeda-beda ya, maka harus kita masukkan di sini. Nah, setelah diketahui penghasilan bruto, maka langkah berikutnya adalah kita akan menghitung pengurang. Pengurang itu kalau di perusahaan itu kalau saya contohkan seperti biaya. Ya. Nah, di sini karena statusnya adalah pegawai tetap, maka pengurang pertama kali yang harus kita hitung adalah biaya jabatan. Ya, biaya jabatan. Berapa tarifnya? Yaitu 5% dikali penghasilan bruto 14 juta, bukan gaji pokok. Ya, makanya penting untuk kita hitung berapa penghasilan brutonya. Ketika kita keliru menghitung penghasilan bruto, otomatis nanti biaya jabatan juga akan keliru.
Karena dasar untuk menghitung biaya jabatan adalah penghasilan bruto. Tarifnya 5% dengan nominal maksimal sebulannya adalah 500.000 atau 6 juta per tahun. Nah, kalau lebih dari itu bagaimana? Maka tidak akan dihitung. Ya, seperti contoh ini, biaya jabatan 5% dikali 14 juta ketemu 700.000, ya kan? Tetapi karena di aturan perundang-undangan mengatakan bahwa sebulan 1.000, maka di sini hanya ditulis 500.000. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, tadi Tuan B membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,5% dari gaji pokok. Maka 2,5% dikali 12.500.000 ketemu 312.500. Sehingga total pengurangnya adalah 812.500. Sehingga penghasilan neto sebulan adalah 13.187.500. Ya, ini adalah penghasilan neto sebulan. Nah, untuk menghitung PPh maka harus kita setahunkan dikali 12 ketemu 131.875.000. Ya, dan selanjutnya setelah diketahui penghasilan neto, maka kita akan menghitung PTKP. Nah, PTKP tadi diketahui bahwa Tuan B berstatus belum menikah. Otomatis PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Dengan demikian, penghasilan kena pajak ini sebesar 77.875.000 dikurangi, ya. Kemudian akan penghasilan kena pajak ini juga merupakan dasar pengenaan pajak, ya. Penghasilan pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk PPh 21 orang pribadi. Dan akan kita kalikan dengan tarif pasal 17 yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 5% kita kalikan dengan 60 juta, sisanya kita kali dengan 15%. Ketemu PPh pasal 21 ini setahun ya, 5.681. Kemudian kalau dihitung per bulan, ini ketemunya adalah 568.100 rupiah. Ya, ini adalah yang setiap bulan akan dibayar oleh Tuan B. Nah, teman-teman, berkaitan dengan pajak penghasilan atau perkuliahan ya, ada beberapa penelitian yang bisa kita kembangkan yang berkaitan dengan pajak. Saya bacakan ya, judulnya ini adalah pengaruh ukuran pajak, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. Banyak sekali kakak tingkat kalian yang meneliti tentang ini. Ya, nah ini kalau di dalam penelitian ini datanya diambil data sekunder dari keuangan yang terdaftar di bursa. Nah, ada beberapa juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pajak, diantaranya adalah pendampingan penggunaan aplikasi e-billing dan e-filing dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sistem perpajakan kita dilakukan secara online melalui sistem e-filing maupun e-billing. Nah, teman-teman, materi yang saya sampaikan tadi ini sebenarnya tersedia juga di YouTube. Nanti saya kirimkan ke linknya ke grup kelas ya, atau mungkin melalui PC ya. Nah, di sini saya punya contoh ya materi berkaitan dengan perpajakan. Saya putarkan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pajak, perkenalkan nama saya Ewati. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas kelompok. Ada 4 soal yang harus dikerjakan secara berkelompok. Silakan nanti dibagi ke dalam 10 kelompok, lalu kemudian tugas ini dikumpulkan minggu depan. Selamat mengerjakan, tetapi sebelum saya akhiri, silakan berdoa terlebih dahulu. Doa selesai, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.